Apapun masalahnya, solusinya adalah Yesus. Tidur adalah kebutuhan biologis yang harus dilakukan oleh manusia maupun hewan. Kualitas tidur akan mempengaruhi kesehatan seseorang. Membangunkan orang yang tidur bukan suatu pekerjaan yang sulit dan berat. Kita hanya datang mendekat pada tempat tidur dan menyentuhnya, maka dia akan terjaga dan bangun. Setelah perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu sembuh hanya dengan sebuah sentuhan atau jamahan jubah Yesus, Yesus kemudian pergi ke rumah kepala rumah ibadat karena anak perempuannya meninggal. Yesus justru menyuruh para peniup seruling untuk meninggalkan tempat itu dan mengatakan, "Pergilah sebab anak ini tidak mati tetapi tidur." Mengapa Yesus menyebut anak itu tidur? Padahal menurut ayahnya Yairus dan orang-orang lain, anak itu mati. Mungkin Yesus mau supaya tidak terjadi berita yang menghebohkan, karena ia datang hanya membangunkan orang yang tidur, bukan membangkitkan orang yang mati. Jauh lebih dalam dari itu, bahwa kematian itu hanyalah tidur sementara, dan setelah itu bangun dan bangkit lagi. Hal ini menunjuk pada Yesus sendiri yang mati di kayu salib, dimakamkan dan kemudian bangkit dari kuburnya. Mengalahkan maut, post mortem medicina, pengobatan setelah si sakit meninggal adalah mustahil. Tetapi bagi Yesus, hal ini pasti. Momen ini justru menunjukkan kekuasaan dan kedaulatannya atas maut. Seringkali kita merasa bahwa masalah hidup kita seperti beban yang tidak hanya memberatkan atau tak terpikulkan, tetapi mematikan. Semangat dan gairah serta keceriaan hidup kita sirna. Pikiran kita sepertinya menemukan kebuntuan. Daya juang kita sudah sampai titik batas. Mari kita belajar dari perempuan yang sakit pendarahan. Datanglah kepada Yesus dan jamahlah dia dengan iman. Atau seperti Yairus, kepala rumah ibadat, yang notabene adalah orang-orang yang sangat dipercaya untuk berdoa dan menyampaikan persembahan kepada Allah. Akan tetapi ia justru melawan pandangan itu dengan berani datang dengan iman kepada Yesus, menyembahnya dan memohon pertolongan. Problem apapun yang kita hadapi tidak lebih besar dan tidak memiliki daya tahan lebih dari kekuatan dan kekuasaan Kristus. Tidak mengeluh seperti perempuan yang justru najis karena sakit pendarahan dan harus dijauhi dari pergaulan sosial dengan orang lain. Momen kerumunan justru dimanfaatkannya. Setiap orang, siapa saja boleh datang kepada Yesus, menyentuh dan menjamah dia. Tetapi satu saja yang menyentuh dengan iman, justru disembuhkan. Misah boleh rajin, doa boleh tekun, tetapi jika tidak dibarengi iman, maka semuanya akan sia-sia. Mulai sekarang, apapun masalahnya datanglah, berdoalah minta tolong, sembahlah dia seperti Yairus, dan sentuhlah dia dengan iman. Maka kita pasti akan dibebaskan dan dibangkitkan. Apapun masalahnya, solusinya adalah Yesus. Amin.